Halo guys, welcome to MKP Showtime. Oke guys, jadi pastinya kalian penasaran nih MKP Showtime itu apa sih? Terus tujuannya apa? Ini ngomong siapa? Nah, alangkah baiknya kalau saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya George Purba, saya dari mahasiswa semester 3 di jurusan Diploma 4 Manajemen Pariwisata di kampus IPB Internasional. Nah, saya juga bagian dari HIMA MKP atau Himpunan Mahasiswa Manajemen Pariwisata dengan posisi sebagai core kreatif dan pemasaran. Saat ini HIMA kami sedang meluncurkan atau melahirkan program baru yaitu MKP Showtime, di mana kurang lebih seperti talk show yang mengundang narasumber baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Nah, tujuan dari program ini yaitu kurang lebih untuk menyalurkan pesan-pesan edukatif dari narasumber ke teman-teman yang sedang menonton. Baiklah, pada video kali ini kita kedatangan narasumber spesial yang merupakan salah satu mahasiswi berprestasi di kampus IPB Internasional. Beliau sempat mengikuti banyak sekali lomba guiding atau lomba memandu wisata di beberapa universitas di Indonesia. Bahkan beliau sempat mengikuti MICE Competition di Taiwan dan mengikuti Student Representative for Cultural Exchange di Cina. Dan yang lebih gila lagi, pada tahun 2020, beliau sempat membawa rombongan IPB Internasional ke kota Solo dan Jogja menjadi ketua program Overland 2020. Nah, siapakah dia? Pasti kalian penasaran nih. Mari kita sambut narasumber kita untuk hari ini, Sarah Geraldine. Ya. Halo Kak, silakan duduk Kak. Aku izin buka masker dulu ya, biar lebih nyaman ngomongnya. Ya. Kak Sarah, apa kabar nih Kak? Oh, luar biasa. Luar biasa. Kalau mending kita dimulai dengan perkenalan diri dulu ya, dari mungkin nama, jurusan, semester, dan mungkin Kak Sarah Geraldine ini siapanya hanya Geraldine ya guys? Waduh, Iya, ya mungkin ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Geraldine Mulur atau sering dipanggil Sarah. Saya saat ini merupakan mahasiswi IPB Internasional jurusan D4 MKP dan saat ini saya sudah semester 7 ya, sudah semester tua ya, lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padatnya nih. Itu sih untuk perkenalan awalnya ya, Josh. Oh iya, sekarang kesibukannya apa ya Kak Sarah? Kesibukannya mau revisi proposal skripsi, kemudian mau fokus skripsian, itu sih dulu sekarang, sama banyak tugas. Wah, good luck ya Kak Sarah. Thank you. Kalau boleh tahu nih Kak, saya penasaran nih, waktu Kak Sarah masih jadi maba semester 1, kalau bisa di rate nih per 100, seberapa seru sih belajar di MKP pas semester 1? Tentunya 99 ya, karena 1%-nya itu aku yang seru. Wah, bisa banget tuh Kak Sarah. Oh ya Kak Sarah, kalau boleh tahu nih, asal-usulnya, kenapa sih Kak Sarah nih memilih untuk menjadi insan pariwisata? Apa sih motivasi Kak Sarah untuk mengambil jurusan pariwisata? Silahkan. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, kenapa aku mengambil jurusan pariwisata? Sebenarnya tuh alasan konyol gitu, tapi dengan alasan ini aku nggak pernah menyesal mengambil keputusan ini. Jadi dulu aku waktu SMA ambil jurusan IPA. Nah, ini tuh buat teman-teman semua yang mungkin pernah di jurusan IPA terus kayak mikir apa nyambungnya gitu ya, kurang lebih kan seperti itu, kayak ngapain aku dari IPA gini? Enggak, aku adalah bukti bahwa bahkan dari IPA masuk pariwisata aja bisa tetap masuk kok gitu, masih tetap nyambung aja gitu. Nah, jadi dulu waktu di IPA aku tuh emang aku suka sama guiding, aku suka berinteraksi dengan orang lain, aku suka jalan-jalan. Dan waktu itu juga aku tuh merasa kayaknya aku lemah banget deh di matematika gitu. Jadi aku kayak, aku harus mencari jurusan yang kurang nih hitung-hitungannya gitu. Dan aku tuh jatuh hati kepada pariwisata gitu. Aku mikir kayak, jalan-jalan ya, aku mau sekolah pariwisata gitu. Akhirnya aku sempat ngobrol dulu sama orang tua. Dengan aku yang backgroundnya dari IPA, orang tua aku juga IPA semua, aku kayak gimana cara meyakinkan mereka nih biar aku bisa masuk pariwisata. Tapi ya long story short, orang tua aku setuju dan aku juga membuktikan ke mereka bahwa aku ternyata survive loh di pariwisata ini dan aku enjoy every little second selama aku berkuliah di prodi pariwisata ini. Seperti itu. Wah, bagus banget jawabannya guys. Jadi pertama agak konyol karena mencari yang mengurangi matematika. Benar, ya itu. Dan mengikuti hobi itu jalan-jalan. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, pernah nggak sih diremehin sama teman atau orang di sekitar Kak Sarah saat mereka tahu Kak Sarah ini mengambil jurusan pariwisata? Karena masih ada ya prejudice atau prasangka-prasangka buruk kalau mengambil jurusan pariwisata itu ya paling ruang lingkup kerjanya cuma jadi tour guide ya. Nah, itu gimana Kak? Oke, jadi ini hal yang sangat-sangat realita ya buat aku, karena emang aku waktu SMA tuh sempat direndahkan sama teman-temanku ketika aku mau mengambil jurusan pariwisata. Karena dari tempat asalku itu pariwisata itu bukan hal yang bukan jadi top priority gitu loh, lebih bergengsi mungkin jurusan-jurusan lain. Jadi mereka tuh sempat kayak, kalau ambil pariwisata
nanti cuma mau jadi guru bahasa Inggris dong, cuma jadi ini dong itu. Padahal kan selama kita pariwisata itu lingkup itu sangat-sangat general, sangat besar ya, George ya. Jadi di situ aku mencoba membuktikan ke mereka gitu bahwa dalam pariwisata menjadi seorang tour guide itu pun bukan hal yang buruk gitu. Menjadi tour guide itu adalah hal yang sangat-sangat menarik ya, karena Anda bisa jalan-jalan dan juga bisa bekerja gitu. Jadi bahkan kita harus menunjukkan ke mereka bahwa pariwisata itu bukan hanya sebatas jadi travel agent atau jadi tour guide. Enggak, kita bisa lebih dari itu, dan bahkan kita kan semua itu kan kita mulai dari nol ya. Kita nggak bisa menjadi di tingkat atas itu tanpa kita lihat dulu dari fondasi awalnya. Jadi kita pasti akan melewati step-step itu baru kita bisa menjadi di atas itu. Jadi menurutku aku membuktikan ke mereka sih dengan aku mengikuti lomba dan aku menunjukkan bahwa aku enjoy selama berkuliah di sini, di kuliah pariwisata. Itu cukup menampar mereka gitu loh, bahwa nih lihat nih yang kalian remehkan kemarin ternyata bisa kok kayak gini. Bahkan ya George ya, ada kok teman-temanku yang dulunya meremehkan aku, sekarang tuh kayak gimana sih kuliah di sana gitu. Terus kayak nanya-nanya di Bali kuliahnya gimana, jadi kayak kan lihat kan gitu. Tapi jangan ditiru ya, maksudnya kayak ya udah gitu, nggak apa-apa. Setidaknya aku bisa membuktikan ke mereka gitu. Jadi mungkin prasangka itu datang karena di area itu bukan area pariwisata ya Kak. Benar, ya? Jadi kayak di situ pariwisata masih bukan hal yang masih kurang, orang menganggap pariwisata di tempat itu, orang itu belum menganggap pariwisata adalah hal yang bisa bukan dikembangkan, tapi lebih ke menjadi bergengsi nih gitu pariwisata. Iya. Oke, let's move on to our next topic ya Kak. Kalau boleh tahu nih, waktu semester 1 kan Kak Sarah dari merantau ya Kak. Pernah merasa homesick nggak Kak? Saat beradaptasi? Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya, aku ini dari Manado, aku merantau sendirian ke Bali. Aku nggak punya sanak saudara di sini. Aku nyari teman gitu, kenalan dengan teman-teman baru. Aku bahkan datang ke sini nekat aja gitu, kayak aku mau sekolah di IPB Internasional gitu. Jadi dan nggak ada gitu kakak kelas yang mungkin dulu di sini atau kenalan, nggak ada. Aku modal nyari aja sekolah pariwisata di Bali, dan aku mendapat IPB Internasional karena aku merasa dari segi fasilitas dan segi pendidikan udah kayak bener-bener cocok nih sama aku. Jadi aku langsung enroll aja ke IPBI tanpa berpikir panjang, tanpa aku ada second choice, third choice, enggak, aku langsung IPB Internasional aja. Dan saat itu aku sendirian dan ketemu teman-teman di kos gitu kan, ada tempat tinggal, dan ternyata tuh kita banyak banget anak-anak rantau di situ. Di situ kita hidup sama gitu, kita nggak punya keluarga di sini. Dan tentang homesick pastinya ada ya, apalagi di awal-awal tahun pertama waktu itu. Kayak inget banget tuh waktu kita kan di sini ada libur Galungan, libur Kuningan. Itu tuh cuma seminggu langsung pulang gitu. Kalau sekarang kan kayak dia bisa jalan-jalan di Bali. Kalau dulu kayak saking homesicknya, cuma libur seminggu aja bisa pulang gitu. Tapi semakin lama semakin terbiasa gitu. Ada sifat yang atau kepribadian yang independen lah gitu, bisa hidup sendiri dan mandiri. Terbentuk akhirnya dari situ. Masih mau ngomong tentang maba semester 1 ya Kak? Ya, boleh. Kalau boleh tahu waktu Kak Sarah semester 1 ini udah emang aktif ikut lomba Kak? Waktu semester 1 belum. Waktu semester 1 tuh aku lebih kayak dulu kan dibilang tuh katanya kita harus nyari SKP ya, 40 SKP kalau nggak salah itu kok. Koreksi ya kalau salah, mungkin 40 SKP waktu itu. Dan di situ saya mikirnya kayak harus cari SKP nih sebelum lulus. Jadi waktu itu emang kayak ambisi banget ngikutin DW, ikut aktif banget di volunteer event-event kayak gitu bareng teman-teman. Itu di semester 1 sih. Tapi lomba belum ya? Di situ belum ikut lomba. Kalau boleh tahu pertama kali terjerumus di dunia perlombaan ini semester berapa ya Kak? Terjerumus ya bahasanya lucu. Terjerumus itu sebenarnya jadi dulu di semester 2 kalau nggak salah, itu di tahun kedua. Salah satu dosen kita tuh aku tuh direkomendasiin buat ikut lomba guiding. Nah aku tuh belum pernah ikut lomba guiding sebelumnya, nggak pernah, karena kan dari IPA belum pernah gitu ada basic tentang guiding seperti apa sih. Cuma kalau ngomong-ngomong mungkin pakai bahasa Inggris, iya, karena dulu waktu SMA my parents sent me to an English speaking school, so I had to speak English all the time. Dan salah satu dosenku kayak notice gitu, I speak quite fluent in English. Jadi dia rekomendasiin aku ke Kaprodi untuk ikutin lomba, dan itu tuh kayak it's very new for me, it's a new experience gitu. Aku nggak pernah ikut lomba kayak gini.
Dan ternyata pas aku ikut lomba, itu adalah lomba guiding pertama kali. Itu modal nekat aja, bukan modal nekat sih, kayak aku nih nggak pernah guiding, tapi let's go for it gitu. Ayo coba deh, ayo coba gitu. Akhirnya aku ikut lomba guiding di salah satu universitas di Tangerang dan dapat juara waktu itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan seperti just like you said before, you never been into this competition. Jadi saya pengen tahu nih Kak, bagaimana sih Kak Sarah nih mempersiapkan mental untuk maju kompetisi pertama kali? Karena kan Kak Sarah pernah insecure nggak sih? Kayak, duh gue nggak pernah lakuin ini sebelumnya, gue nggak jago, gue masih semester 2. Itu pernah nggak ngalamin insecure seperti itu? Sebenarnya waktu itu tantangan terberat adalah waktu tahun sebelumnya anak dari prodi MKP, prodi kita ini pernah ikut lomba yang sama dan dia juara. Jadi waktu itu aku mikirnya kayak, aku harus juara nih, harus mempertahankan karena tahun lalu juara. Kalau aku nggak juara, kayak ada beban gitu loh, kayak masa tahun lalu juara, tahun ini enggak gitu. Jadi aku kayak mati-matian gitu, aku latihan tiap hari. Aku inget banget setiap jam 12 itu aku dicat sama dosennya buat latihan. Aku tuh sampai kayak totalitas banget. Aku kan waktu itu guidingnya tentang tangkahan tuh di Sumatera. Aku tuh sampai beli boneka gajah gitu, Kak, saking aku mau all out gitu. Aku pengen my first experience of guiding itu harus memorable gitu. Dan waktu pas mau tampil pun ya, waktu pas mau tampil guidingnya itu, aku tuh sampai sakit kepala, saking kayak gugupnya gitu, kayak aku nggak pernah nih kayak gini. Tapi ternyata pas aku tampil semuanya lancar dan ternyata hasilnya memuaskan juga. Jadi cara Kak Sarah menangani insecurity itu dengan belajar terus ya Kak? Iya, dengan aku ada motivasi. Sebenarnya aku punya motivasi yang cukup aneh sebenarnya ya. Yang aku rasa mungkin nggak semua orang punya mindset seperti ini. Mindsetku tuh sebenarnya agak ini bukan pick me ya, bukan pick me, ini bukan pick me. Cuma kayak aku merasa ketika aku dalam sebuah lomba, aku tuh kalau orang lain mungkin aku lebih baik daripada yang lain gitu. Itu mungkin mindset orang. Tapi kalau aku kayak gini, aku lihat kontestannya, aku mikir gini, mereka tuh lebih baik dari aku, mereka tuh jago, mereka gini-gini. Dengan aku merasa kayak mereka tuh lebih baik, itu tuh ada motivasi dari dalam diriku yang kayak, kalau mereka lebih baik, berarti aku harus lebih baik lagi gitu. Tapi aku harus ada mindset kayak, orang ini pasti lebih baik dari aku, lebih jago bahasa Inggrisnya, lebih lancar ngomongnya gitu. Dengan aku tahu dia kayak lebih jago, aku ada kayak inner me kayak, ayo harus bisa lawan dia gitu. Jadi kayak aku harus mindsetnya, aku nggak bisa bilang kayak aku yang paling bagus nih sih. Orang lain tuh pasti lebih bagus dari aku. Dengan aku mikir gitu, itu yang kayak men-trigger diriku sendiri buat kayak dia lebih bagus nih Sar. Ayo Sar, kalau dia lebih bagus berarti kamu harus lebih bagus lagi dari dia gitu. Oh ya, secara langsung itu membangun percaya diri ya kalau. Iya, benar. Iya, baik. Cuma emang agak aneh sih motivasi seperti itu. Ya nggak apa-apa, yang penting masih ya saya itu harmless ya, tidak menyakiti diri sendiri. Kalau boleh tahu kan semester 2 udah mulai mengikuti lomba dan ada juga mengikuti kelas-kelas di kampus ya. Itu bagaimana cara Kak Sarah membagi waktu bermain di rumah, bermain di kos, mengikuti lomba dan juga ikuti kelas di kampus. Itu gimana Kak? Itu kalau aku sih, aku punya priorities ya. I set my priorities gitu. Jadi aku harus tahu prioritiku tuh apa. Pertama, prioritiku adalah akademik. Itu yang selalu aku taruh di kepalaku gitu. Mungkin kita ya sebagai mahasiswa gitu, kadang kita masih suka main, suka mengabaikan gitu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Aku nggak mau munafik, mungkin kadang aku ada seperti itu, kayak aduh ada deadline tugas nih ntar malam, udah tahu ntar malam aku masih aja jalan-jalan kayak gitu. Aku nggak yang wah ada tugas nih siangnya harus aku bikin, enggak. Aku ya jujur-jujur aja, kayaknya kita adalah sifat-sifat seperti itu, kayak aku juga manusia gitu. Cuma aku harus tahu prioritiku. Ketika mungkin memang ada deadline malamnya, aku harus bertanggung jawab tentang itu. Gimana pun juga aku harus selesai malam itu. Mau dia last minute atau gimana, tetap aku harus selesaikan. Dan aku melihat prioritiku apa. Apakah prioritiku adalah jalan-jalan dengan temanku, atau main sama teman-temanku, atau akademisku yang dimana di konteks ini aku tuh masih dibiayai sama orang tua gitu. Dengan aku ada pikirannya gini, aku ini masih kuliah dibiayai orang tua, aku nggak mau bikin mereka kecewa, apalagi orang tua aku jauh gitu. Aku nggak mau bikin mereka kayak merasa udah dibayarin kuliah, tapi aku kuliahnya nggak serius gitu. Itu sih yang untuk aku seperti itu. Aku nggak mau mengecewakan orang tua aku, nggak mau mengecewakan papaku dan mamaku gitu. Jadi solusinya itu set your goals ya? Iya benar. Tapi the way you said it actually sounds easy to hear, tapi sebenarnya susah diimplementasikan ya, karena kita masih banyak juga dengan namanya prokrastinasi ya. Benar. Apalagi itu membutuhkan tingkat disiplin yang tinggi buat. Betul. Do you have any tips supaya kita lebih disiplin pada diri kita sendiri mungkin? Disiplin ya? Itu lebih ke time management sih. Kayak, oke, kamu mau
main sama temen, jalan-jalan, mau nonton, mau nge-mall, mau ngapain pun itu, silahkan aja. Tapi kamu harus punya tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Kamu harus atur waktunya. Kalau kamu mau jalan mungkin jam segini, berarti kamu udah harus menyelesaikan tanggung jawabmu sebelumnya, dari jam sebelumnya kamu mau jalan-jalan atau apapun itu. Jadi, dan harus ada self control sih. Nomor 1 tuh self control. Kadang tuh kita manusia suka tidak bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Udah tahu ada sesuatu yang harus kita tuntaskan, kita malah kayak nanti aja deh gitu. Tapi itu tuh yang harus dikuatkan gitu. Ayo coba kontrol diri sendiri. Kalau emang ada ini, kalau ada tugas, selesain. Kita tuh mikirnya ini ya yang terjadi. Aku juga sadar kok sama diriku sendiri. Aku tuh merasa kayak aduh banyak banget tugas gitu. Terus aku mikir aku nggak ada waktu untuk bikin tugas. Padahal kalau dipikir-pikir tugas dalam 30 menit juga selesai kalau kita beneran bikin kan. Tapi karena kalau di pikiran kita, banyak banget tugasnya, tugas A ini 30 menit, tugas B ini gini. Padahal mungkin kalau kita bikinnya cepet aja gitu, emang bener-bener kita into the tugas itu, pasti nggak akan selama itu sih, itu cuma di pikiran kita sebenarnya. Jadi solusinya self control ya guys? Ya, self control. Nah Kak, kita ke topik selanjutnya nih ya. Saya penasaran banget tentang Kak Sarah terbang ke Cina dan ke Taiwan mengikuti lomba mewakili kampus ya. Betul. Itu ceritanya gimana sih Kak dari awal mau ikut lombanya itu ya? Oke. Jadi untuk yang pertama, aku tuh salah satu student representatif untuk cultural exchange ya di Guangxi, Cina waktu itu. Jadi kejadiannya itu kita tuh ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi waktu itu kita diseleksi, dan itu tuh kita mau menunjukkan budaya Bali. Jadi kita ada seleksi gitu, siapa yang bisa public speaking dan siapa yang bisa menari tarian Bali. Nah bukan kebetulan, aku saat itu ditanya, kita ada banyak orang tuh ditanya, siapa di sini yang bisa public speaking, siapa yang bisa bahasa Inggris gitu. Aku lihat, kok nggak ada yang angkat tangan ya? Aku mikir, ini kan kesempatanku gitu. Aku ada di sini tuh adalah untuk aku mau pergi ke sana, karena nggak ada yang angkat tangan, ya udah aku langsung angkat tangan. Karena aku angkat tangan, aku inget banget Bu Melis waktu itu tanpa AIUEO lagi dong gini, Sarah, kamu berangkat. Maksud gue kayak Indonesian Idol ya, gitu, ke Jakarta nih, dapat golden ticket ceritanya. Jadi waktu itu aku langsung dipilih tanpa seleksi lagi tuh. Berarti karena modal angkat tangan doang tuh waktu itu, aku berani angkat tangan. Dan akhirnya aku dipilih untuk berangkat ke Cina waktu itu. Dan waktu di Cina aku mempresentasikan tentang salah satu desa terbersih di dunia ya, yaitu yang ada di Bali, yaitu Desa Penglipuran. Di situ aku dapat kesempatan untuk mempromosikan budaya Bali juga, dan aku tuh banyak banget ketemu sama orang baru, teman-teman baru. Dan aku seneng banget, aku tuh bener-bener orangnya suka bertemu dengan orang-orang baru, apalagi dengan background dan latar belakang atau budaya yang berbeda sama aku. Aku kayak pengen tahu nih, mereka tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Aku suka bertukar, itulah tujuannya student exchange kan di sana. Di sana aku selama 3 hari sempat mempromosikan juga tentang Penglipuran, kemudian kita juga ada talent show, ada teman-temanku yang mereka menari tari Bali. Dan di situ kita juga kayak ada berkumpul lah mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain. Di situ ada Thailand, ada Laos, dan juga ada dari Kambodia waktu itu. Nah itu tuh bener-bener a good experience banget buat aku, karena itu tuh bener-bener menjadi sebuah pengalaman baru buat aku waktu itu ke Cina. Dan itu pada bulan Mei tanggal 25 aku ingat. Kemudian setelah aku pulang, ketika aku kayak akhirnya aku bisa bernafas, baru juga tarik nafas, udah disuruh ikut lomba mais di Taiwan. Tentunya saat itu aku kayak, namanya manusia pasti ada capeknya ya, baru kayak aduh baru pulang juga baru lagi UAS gitu, tapi udah disuruh untuk ikut seleksi untuk lomba mais waktu itu. Dan akhirnya aku terpilih juga menjadi salah satu partisipan buat kita lomba ke Taiwan waktu itu. Jadi lombanya itu kita semacam bidding. Kita bidding untuk salah satu ada event, ceritanya ini cuma skenario sebenarnya. Ada event di mana kita bidding untuk event itu diadakan di Bali, di BNDCC waktu itu. Nah, kita lomba dan kita tuh ada exhibition juga di sana. Dan kita waktu di sana itu selama 4 hari. 4 hari kita ada lomba, ada biddingnya, ada presentasi, kemudian kita juga ada exhibition, ada booth-nya di sana. Di situ tuh aku tuh seneng banget, karena aku kan emang orangnya tuh suka bersosialisasi ya, apalagi waktu itu jauh lebih banyak lagi negara-negaranya. Ada Thailand, ada Malaysia, ada Taiwan, ada dari Jerman, banyak banget. Dan situ tuh aku tuh nggak berhenti pergi dari satu
booth ke booth yang lainnya gitu karena saking senengnya aku ketemu dengan orang-orang baru gitu. Dan di situ kita mendapatkan salah satu award, yaitu kita menang di award Sustainable Award karena dari booth kita yang di exhibition kita menunjukkan tentang budaya Bali yang sustainable. Kita menunjukkan bahwa Bali ini sudah plastic free, kemudian kita membawa barang-barangnya juga yang berbahan-bahan ekoturism gitu. Jadi yang udah sangat ramah lingkungan lah gitu, sustainable gitu. Dan seru banget, kayak aku bahkan setelah pulang dari Taiwan pun kayak aku merasa I haven't had enough of Taiwan gitu, kayak aku mau balik lagi ke sana gitu loh. Bener-bener gagal move on banget sih di sana karena seru banget. Taiwan tuh terkenal dengan boba milk sih, Kak? Bener. Aku pergi waktu itu ke salah satu night marketnya, tapi aku takut salah ngomong, nggak tahu cara sebutnya tuh, Shilling. Aku juga nggak tahu sih. Ya pokoknya itulah, sama cementing. Tapi Kak Sao mendapatkan teman-teman baru kan dari luar negeri, masih kontak-kontakan sampai sekarang? Masih, aku tuh SKSD banget sama yang Thailand. Aku suka ngechat sama mereka dan aku kayak suka nge-DM mereka gitu, mereka juga suka nge-DM aku waktu itu. Kita masih berhubungan baik lah, bahkan yang dari Taiwan juga, dari Malaysia juga mereka kita masih suka kontak-kontakan sih. Berarti benefitnya bukan hanya ke luar negeri, tapi juga dapat teman baru, pengalaman baru. Kalau boleh tahu ada benefit lain lagi nggak? Tentunya ada yang ini part yang paling saya suka ya sebenarnya. Apa itu, Kak? Jadi ini juga buat teman-teman semua ya, dari semua prodi mungkin, dari MKP, dari semuanya, yang semua yang ada di IPBI. Ketika kalian punya kesempatan, kalian punya skill atau punya kemampuan gitu, kalau ada lomba, you go for it gitu. Karena kenapa? Karena kampus ini sangat-sangat support kalian untuk mengikuti lomba ini. Dan ketika kalian ikut lomba dan kalian bisa mendapatkan juara, kampus ini sangat-sangat mengapresiasi dengan memberikan kalian uang jajan gitu. Dan ini ya, aku dengan mengikuti lomba-lomba segala macam itu, aku nggak mau nyebutkan nominal atau apa yang aku dapetin, tapi intinya dari semua lomba itu, aku bisa nonton konser K-pop 2 kali di 2 negara yang berbeda. Wow, that's really big, man. Ya, jadi kayak ikut lomba, sumpah ini ikut lomba, dan pokoknya ikut aktif lah di kampus gitu. Aku nonton konser K-pop 2 kali, aku suka banget Dongbang Shinki kan. Jadi waktu itu pertama aku nonton di Thailand, aku pulang ternyata Dongbang Shinki konser juga di Jakarta, konser yang sama, tapi aku nggak mau miss the chance gitu loh. Jadi aku nonton lagi, dan semuanya itu I earned the money dari semua lomba-lomba dan aktivitas yang aku lakukan di kampus gitu. Wow, berarti sebanyak itu ya yang didapat? Ya aku nggak mau bilang gimana, cuma ya buktinya itu aja sih. Yes. Dengan aku bisa ikut nonton itu ya kalian tahu lah, dan biar kayak makin seru lagi, aku nontonnya yang VIP. Wow, berarti saya jadi makin termotivasi sih, Kak. Bener. Kira-kira kita bisa tahu informasinya dari mana sih? Jadi di kampus sendiri kalian bisa langsung hubungi kemahasiswaannya ya, karena kemahasiswaan juga di Instagram mereka sangat aktif. Kalau ada lomba-lomba atau info-info tentang beasiswa juga mereka sering share di sana. Jadi bisa langsung di-follow kemahasiswaan IPBI. Oke, Kak, seru banget nih. Untuk topik selanjutnya saya ingin bahas tentang Overland. Mungkin teman-teman yang lagi nonton belum tahu Overland itu apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang Overland. Overland itu salah satu program yang ada di D4 MKP ini, dan Overland ini kan kita ada mata kuliah ini ya, membuat dan merancang paket wisata ya, pasti kan. Nah di situ tuh kita Overland itu kita mahasiswa-mahasiswinya itu yang langsung merancang bukan paket tour, tapi lebih ke perjalanan, merancang perjalanannya, dan kita langsung mempraktekannya gitu. Jadi semuanya itu organize sama anak-anak MKP-nya gitu. Semua the whole trip itu di-organize sama anak-anak MKP. Dan Overland itu, kalau mungkin ada teman-teman yang mikir, aduh Overland bayar berapa ya gitu. Enggak, Overland itu sudah di-cover sama kampus, jadi itu sudah masuk dalam biaya kuliah. Jadi kalian tinggal kalau mau bawa uang jajan silahkan, tapi untuk segala macamnya itu udah di-cover sama kampus. Jadi kalian nggak usah khawatir. Oke, Kak Sarah ketuanya ya waktu itu? Iya, waktu itu aku yang mengajukan diri menjadi ketua. Wow, kalau boleh tahu nih Kak Sarah mengajukan diri sebagai ketua, pasti itu kan tanggung jawabnya besar ya Kak. Betul. Karena harus membuat paket perjalanan itu dari transportasi, akomodasi, dan paling penting itu keselamatan rombongan ya Kak. Kak Sarah nih kalau boleh tahu apa sih biar Kak takut dengan tanggung jawab seperti ini? Oke, aku ini sih kunci pertama itu adalah sebenarnya yang awalnya tuh nggak ada di aku, tapi setelah aku seiring waktu berjalan itu muncul di aku, yaitu adalah kepercayaan, trust. Itu tuh yang benar-benar menjadi kunci sih, dan juga ini ya kekompakan dari tim itu.
Jadi aku sendiri kalau memimpin, aku tim leadershipnya, style of leadershipnya aku adalah paternalistis bercampur dengan demokratis. Jadi apa mungkin teman-teman bertanya kan, apa sih paternalistis itu, kok bahasanya susah banget? Paternalistis itu adalah ketika pimpinannya itu menganggap bawahannya itu nggak mampu, bukan nggak mampu kayak they are not capable of doing that gitu. Kayak contohnya aku kasih George nih, George tolong dong kamu ketikin naskah gini A, I, U, E, O gitu kan. Terus udah lagi dibikin sama George, tapi aku mikir gini, aduh pasti George bikinnya salah sih. Ya udah aku aja deh yang bikin gitu. Aku tuh orangnya awalnya kayak gitu. Aku minta tolong ke timku untuk kalian coba hubungi ini ya. Kalian tolong hubungi ini, tolong kalian organize ini. Aku kayak aduh bisa nggak ya mereka, mendingan aku aja deh yang bikin gitu daripada nggak sesuai ekspektasiku gitu. Aku selalu menganggap kayaknya mereka nggak bisa bikin deh gitu, dan atau nanti nggak sesuai ekspektasiku gitu. Tapi yang terjadi yang sangat-sangat beyond my expectation itu adalah ketika aku kayak memberikan tanggung jawab ke mereka. Contoh aku bilang kayak, tolong dong kamu hubungi restoran ini ya yang ada di Jogja, kamu tanya untuk paket sekian banyak gitu. Aku cuma bilang kayak gitu, aku mikir kayak aku cuma butuh info, udah kita hubungi kok gini. Udah, aku mikirnya mereka akan jawab gitu. Ternyata pas aku tanya update dari mereka tuh kayak, udah Sar, aman kok. Ini ada menunya ini ya. Terus kalau ini harganya kayak gini ini. Jadi lengkap banget. Aku langsung kayak ketampar gitu. Sar, mereka ternyata bisa melakukan lebih dari ekspektasiku gitu loh. Jadi aku ada rasa percaya akhirnya ke mereka ketika aku memberikan mereka tanggung jawab dan mereka bisa melakukan itu. Aku tuh jadi merasa, oke, kita bisa nih melakukan ini. Dan ternyata timku itu satu angkatan kita kompak dan aku tuh sempat kayak seuzon gitu kan, kayak gimana nanti pas kita jalan terus ada yang hilang lagi, nggak ada di bus apa gimana. Ternyata enggak, mereka tuh nurut semua. Kita bilang semua harus di bus semua gitu, nggak ada yang lari-lari kayak gitu sih. Jadi itu sih yang tantangannya semakin terminimize karena kita tuh kompak sama satu sama lain gitu. Jadi itu yang membuat aku merasa aku bisa berhasil nih sama tim ini semua bisa berjalan dengan lancar. Cuma ya tantangan terbesarnya waktu itu adalah ketika Overland itu aku ingat banget zaman awal-awal pandemi. Tapi itu kayak udah ada pandemi COVID-19 itu sudah ada di negara lain tapi di Indonesia belum. Dan waktu itu 3 hari pas kita pulang setelah Overland, 3 hari setelah itu kampus langsung tutup. Jadi itu bener-bener kayak wah, right at time banget gitu loh. Kalau mungkin kita salah tanggal, terus kayak kita baliknya terlambat gitu ke Bali, mungkin akan berantakan gitu. Jadi ini kita bener-bener kayak good timing banget kita nyampe, terus udah selesai gitu, udah beres lah kita. Itu sih yang bener-bener kayak seru banget waktu kita Overland. Gitu. Berarti emang mungkin dari atas ya kayak karena kalau misalkan telat dikit pasti mungkin kalian lockdown di Solo. Iya benar. Bisa aja lockdown. Dan waktu itu pas di Jogja tuh kita ke Malioboro bener-bener masih rame banget, nggak ada yang pakai masker gitu. Bener-bener kayak masih awal banget, belum ada yang berpikir bahwa kita akan terpenjara dalam lockdown ini sekian lama. Oke, I see. Kak, saya penasaran sekarang nih tentang pengalaman Kak Sarah magang nih. Kak Sarah kan dapat awards ya sebagai best trainee magang terbaik MKP IPBI. Kalau boleh tahu nih, hari pertamanya Kak Sarah di magang tuh gimana sih? Kan ada transisi ya dari mahasiswa menjadi employee di perusahaan. Itu gimana Kak? Hari pertama ya masih menyesuaikan banget ya, dan itu nggak langsung dikasih pekerjaan juga waktu itu. Jadi kayak perkenalan, terus kebetulan waktu itu di tempat aku magang kita juga ada teman-teman dari Medan waktu itu. Jadi kita kenalan aja gitu dulu pertama, terus dijelasin tentang sistem kerjanya seperti apa, terus berbagi pengalaman gitu, lebih ke sharing sih waktu pertama. Tapi waktu untuk bagian kerjanya itu ya memang ada hal-hal yang buat aku sangat-sangat baru ya gitu. Tiba-tiba ini di dunia kerja ya, mungkin kalau kita masih mahasiswa, masih di kampus gitu, disuruh bikin sesuatu, kita masih kayak, saya kan nggak tahu Pak bikinnya gimana gitu. Gimana Pak, saya nggak tahu, Bapak nggak bilang nih bikinnya gimana. Tapi kalau di dunia kerja nggak gitu. Ketika kalian dikasih tanggung jawab, it's either kalian bakal nanya, Pak, apakah saya boleh minta contohnya seperti apa? Atau enggak, kalian nggak akan pernah tahu gimana itu. Pimpinan itu, ini nggak bisa digeneralisir, tapi mungkin ada kasus di mana ketika kalian dikasih contoh, dikasih tanggung jawab, tolong bikin surat pemberitahuan gitu. Kalian nggak pernah bikin surat pemberitahuan, ya kalian harus inisiatif.
cari contoh surat pemberitahuan di Google. Ya maksudnya kayak setidaknya kamu punya gambaran lah gimana. Kalau enggak, kalau benar-benar no idea, tanya aja. Karena kuncinya tuh bertanya aja gitu. Kalau kalian malu bertanya, sesat di jalan. Oh iya, seperti karena, pepatah. Iya, karena kenapa? Di situ tuh kita ini dunia kerja, kita nggak boleh manja. Kita nggak boleh kayak, tolong buat surat pemberitahuan, terus kita nggak bikin. Alasannya apa? Kan saya nggak tahu Pak gimana bikinnya. Bapak aja nggak pernah ceritain ke saya, Bapak nggak pernah jelasin ke saya. Enggak, dunia kerja tuh nggak kayak gitu. Dunia kerja tuh adalah dimana kita harus membangun inisiatif gitu. Ketika kalian datang di dunia magang, di dunia lab kerja, itu tuh kalian nggak bisa kayak, oh biarin aja deh, kan saya nggak tahu nih gimana. Enggak, ketika kalian sudah dunia magang, kalian sudah membawa sesuatu gitu. Jangan kalian datang dengan tangan dan bukan tangan kosong, datang dengan pikiran kosong gitu. Kalian nggak membawa apapun, tiba-tiba mau magang cuma berharap, oh nanti kan saya dibimbing. Enggak, kalian juga harus membawa sesuatu biar kalian ready ketika kalian diberikan tanggung jawab gitu. Wow, that's really cool. Oh ya Kak, saya penasaran juga, Kak Sarah ini kan mahasiswa, walaupun udah magang tapi masih mahasiswa ya. Ya. Mahasiswa itu kan gak bakal lari sama yang namanya masalah. Masalah di kampus, di rumah, di pertemanan, percintaan. Nah, saya mau nanya, itu kan part of growing ya Kak, jadi emang hal yang tidak bisa dihindari. Betul. Kak Sarah menghadapi masalah-masalah yang misalkan datang bertubi-tubi nih, how do you still be strong? Gimana Kak Sarah masih kuat? Aku pernah ada di fase dimana aku merasa semua masalah terjadi all at once gitu. Aku banyak banget masalah yang terjadi sekaligus gitu. Dan gimana sih caranya aku overcome itu? Bagaimana aku cara melewati itu? Kalau buat aku ya, ketika aku sedih, aku akan tetap merasa sedih aja. Aku nggak akan maksa diriku buat kayak, ayo Sarah semangat Sar, nggak boleh sedih Sar. Enggak. Aku harus membiarkan aku merasa sedih. Karena menurutku dengan aku membiarkan aku merasa sedih, setidaknya aku tuh tidak toksik ke diriku sendiri. Karena aku merasa ketika kamu sedih, terus kamu paksa, nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Kamu tuh membohongi diri sendiri gitu loh. Kamu tuh harus memberikan ruang kepada amarah, kepada kesedihan, seneng, itu tuh harus dikasih ruang gitu, harus diekspresikan, nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya, orang kan punya cara sendiri ya untuk berdamai dengan diri mereka masing-masing. Kalau buat aku, ketika aku sedih, aku akan nangis aja. Aku nggak mau yang kayak pas aku sedih, nggak boleh sedih Sar, ayo Sar, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak kayak gitu. Nangis aja, nangis to make it feel better, ya kan? Jadi ketika aku mempunyai masalah-masalah ini, ya udah, aku nangis. Ketika aku nangis, udah lega, ya udah, move on aja. Ayo kita lanjut nih, masih ada masalah ini nih, gimana caranya? Tapi gini ya, yang ada di pikiranku adalah storms will never last forever. Jadi ketika aku punya masalah, aku punya hari-hari yang menyedihkan, aku tahu aku nggak akan selamanya ada di titik bawah itu. Aku akan ada di atas satu saat. Jadi kayak aku sedih hari ini, ya udah nikmatin aja sedihnya. Toh aku nggak akan sedih selama-lamanya. Tapi aku gini, walaupun aku mikirnya kayak gitu, aku juga harus berusaha dong untuk kayak tidak berlarut dalam kesedihan itu atau dalam masalah itu. Jadi kayak aku juga berusaha untuk tidak termakan dengan kesedihan itu, sehingga aku bisa move forward sama hal-hal yang lebih penting dan lebih bermanfaat buat aku. Jadi ketika aku udah punya masalah, aku lihat ini masalah ini patut nggak sih sebenarnya aku pikirin, patut nggak sih untuk aku sedihin, patut nggak sih untuk aku nangisin masalah-masalah ini. Ketika aku tahu dan itu kayak, Sar, nggak pantas kamu nangisin tentang hal kayak gini. Ya udah, aku move forward aja. Aku tahu kayak real people don't deserve my tears. Asik banget. Berarti kalau whenever banyak sekali masalah datang satu persatu terus kayak all at once, Kak Sarah pasti mengekspresikan itu. Kalau sedih ya sedih, nggak mau menyangkal ya. Aku nggak mau. Aku akan membiarkan diriku kayak merasakan apa yang aku rasakan aja gitu. Kalau aku marah aja. Dan setelah itu Kak Sarah bakal cari solve. Iya, aku akan kayak, oh ya udah, yang penting aku udah mengekspresikan, aku udah keluarin, let's go to the next chapter gitu. Oke. Keren banget sih Kak, itu pasti magang, saya masih belum magang sih Kak, masih semester 3. Saya kayak masih pengen belajar banyak sama Kak Sarah bagaimana kayak handle the stress, tapi mungkin itu nanti aja di WA ya. Intinya pokoknya kalau magang, buat teman-teman yang mau magang ya, magang itu nggak semuanya tentang hal-hal baik doang, dan juga nggak semuanya hal tentang buruk doang. Magang itu, aku nggak mau sugarcoat, aku nggak bilang kayak, enggak kok, magang nggak sesusah itu, magang nggak gitu, seru kok magang, enggak. Akan ada di titik kalian kayak, kok lama banget ya magangnya ya? Kapan sih kita balik lagi kampus gitu? Karena aku melewati hal itu. Cuma kayak, itu adalah hal-hal yang membentuk kalian gitu. Itu yang menjadi, itulah tujuan magang gitu. Untuk kalian bisa lebih siap ketika terjun di dunia lapangan, gitu, dunia kerja gitu. Jadi
pastinya ya namanya hidup pasti ada lika-likunya ya kan, kayak Silver Queen bilang life is never flat. Kalau kata orang Manado kan apa, hidup ini keras kan, kalau lembut kan puding. Kok Silver Queen? Citato ya, aduh, Citato lagi. Maaf, kita boleh sebut merek gak sih? Ya udahlah ya, Citato kalau kalian nonton ini tolong subscribe. Endorse kita. Endorse. Oke Kak, setelah magang nih, pasti agenda selanjutnya PLP ya, semester. Lebih ke, ya, benar-benar. Kak Sarah, waktu PLP nih bisa dicerita sedikit mengabdi apa saja dan ada kenangan yang tidak terlupakan? Oke. PLP ya, PLP itu buat yang belum paham dengan PLP, PLP itu adalah penelitian lapangan pariwisata. Jadi kita tuh ada mirip-mirip KKN sebenarnya, cuma kayak KKN tapi bukan KKN, bukan KKN tapi KKN, gimana tuh ya. Intinya tuh kita ada 2 program, yaitu penelitian dan juga pengabdian. Atau pengabdian biasanya kita bilang pelatihan ke masyarakat di Desa Kenderan, ada di Tegalalang. Di situ aku dapat kesempatan untuk menjadi wakil ketua ya, dan wakil ketua itu aku lebih handle ke pengabdian masyarakatnya, yaitu pelatihan. Di situ kita ada 6 pelatihan. Hari pertama kita ada pelatihan pembukuan untuk staf desa. Terus kemudian kita ada pelatihan spa untuk membuat lulur, kemudian ada pelatihan teknik memandu wisata, ada pelatihan waste management, mengelola sampah dan limbah buat ibu-ibu PKK, ada marketing tourism buat anak-anak muda di Desa Kenderan, dan yang terakhir kita ada pelatihan makanan sehat. Itu kita langsung panggil chef dari Mulia. Wow. Keren banget kan MKP. Disupport banget. Jadi di situ tantangannya adalah bagaimana kita mengomunikasikan itu dengan orang-orang di desa. Itu adalah tantangan yang sangat-sangat tersendiri lah, tantangan tersendiri buat kita. Cara kita berkomunikasi, cara kita approach mereka, itu kan pasti berbeda ya gitu. Jadi aku tuh bener-bener dilatih gitu loh untuk berkomunikasinya tuh jadi lebih bagus sama mereka gitu. Tahu cara berkomunikasi dengan orang-orang, cara approach orang seperti apa. Kemudian waktu di sana aku dapat kesempatan untuk stay di salah satu villa milik Pok Darwisnya dari kelompok sadar wisatanya, ketuanya. Dan di situ tuh seru banget, kayak karena kita kan tinggalnya di Denpasar ya. Denpasar itu kan sangat-sangat perkotaan. Ketika aku pindah ke Desa Kenderan itu selama 6 hari, di situ tuh banyak banget hal-hal baru yang aku temukan gitu. Contohnya itu tuh malam-malam di sana tuh dingin banget. Wah, dingin banget di sana. Terus di sana malamnya tuh ada kunang-kunang. Kayak di Denpasar cari di mana itu kunang-kunang, kan tidak ada ya. Itu ada kunang-kunang. Terus habis itu aku juga, karena aku nggak mau melewatkan kesempatan ya, karena udah di desa, mumpung nih udah di Desa Kenderan, ayolah kita keliling cari-cari kuliner di situ. Jadi aku nyoba makanan-makanan yang ada di Desa Kenderan. Terus aku jalan-jalan di desanya gitu, bersosialisasi juga dengan orang-orang di desa. Dan ya melihat gitu kepribadian mereka seperti apa. Jadi pas aku pulang Denpasar tuh bener-bener kayak, wah beda banget ya, aku kangen banget di Desa Kenderan tuh suasananya masih sangat sejuk, masih sangat asri gitu, sangat natural lah gitu. Jadi itu tuh benar-benar pengalaman yang unforgettable sih, karena selama 6 hari loh, 6 hari itu lama ya, 6 hari itu berapa ratus menit tuh. Saya kayak matematika juga sih. Oh iya, sama ya kita ya. Intinya tuh di sana seru dengan ketemu orang-orang dari desanya, kita ngobrol juga di sana. Terus untuk timku sendiri juga waktu di sana kita kompak juga ya. Aku bersyukur banget sih punya tim pelatihan ini, mereka mau diajak kerja sama gitu. Jadi selama pelatihannya itu semuanya berjalan dengan lancar. Tim yang di PLP ini sama tim offline kemarin tuh sama? Sama, tapi ada beberapa yang di PLP ini ada campuran dari angkatan 2017 juga. Kak Sarah, baiklah, kita sepertinya udah di penghujung acara nih. Saya mungkin boleh minta Kak Sarah untuk memberikan motivasi atau tips and trick kepada mahasiswa yang sedang menonton. Oke, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa follow IG tuh. Enggak. bukan. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton ini, teman-teman di MKP ataupun di prodi-prodi lainnya yang ada di IPBI ataupun siapapun yang lagi nonton ini ya. Menurutku ketika kalian mempunyai kesempatan, ketika kalian punya peluang gitu untuk bisa mengembangkan diri kalian, improve diri kalian, you go for it. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Oke guys, itu dia tadi persembahan terkece dari narasumber yang kita punya, Kak Sarah Geraldine.
Dan jika kalian punya rekomendasi narasumber yang ingin kita undang, bisa coret-coret di kolom komentar atau follow dan kirim direct message ke Instagram prodi kami, yaitu @tourismstudies.ipbi. Nah, once again Kak Sarah, thank you so much for your time. Dan demikian video kita hari ini. Saya George Purba mewakili Hima MKP, mengucapkan banyak terima kasih and see you on the next MKP. Gini Kak, MKP Showtime. Showtime, nggak MKP Oh, MKP always excellent. oh boleh sih. MKP Always excellent. 2 kali. Yeay. Kayaknya lucu yang mumbling itu. Iya sih Kak. Aduh kok sorry udah kita